Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno mengatakan, jas merah alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tepat 10 November merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang sejatinya telah merdeka pada 17 Agustus 1945 masih terus berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Para pahlawan bangsa pun bergerilya melawan penjajah hingga sebagian dari mereka gugur di medan perang. Kini, 73 tahun Indonesia merdeka, kenangan akan perjuangan merebut kemerdekaan masih terpatri dalam dada para pejuang yang kini telah sepuh. Seperti kisah pejuang yang satu ini, di usia yang sudah menginjak 90 tahun, ia masih lantang menyuarakan pesan perjuangan. Abdul Wahab, pejuang veteran dari Palembang ini masih ingat saat Belanda ingin menguasai kota Palembang di awal tahun 1947. Sehingga meletuslah perang 5 hari 5 malam yang terjadi pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Di Hari Pahlawan kali ini, ia berharap agar segenap generasi rakyat Indonesia tidak pernah melupakan sejarah dan terus berjuang ikut menjadi penggerak kemajuan bangsa. Iyalah, kita mulai dari tahun 45 kan, 45 Agustus. Mulai masang bendera di muka, di ledeng itu, naik. Bendera Indonesia. Tentara kita udah kasih senjata, mencari. Senjata mencari. Yang kecepek, yang Steyr, Humber, Aman Ali dah kasih gitu. Spaci, Jepang, senjata Jepang. Aduh. Jadi sejak mau seracukan senjata. Peluru dah kasih. Jadi pokoknya, buktinya kita ya, sesudah penyerahan kedaulatan Indonesia merdeka, kita tahun 50, dari Belanda itu penyerahan senjata kan. Kita menghantam RMS ya, di Ambon itu ya, Westerling, tidak lama sikat habis. Di Jawa pemberontakan mulai terjadi. Itu di Gunung Kromo, itu sikat habis. Aman dulu kita ada senjata. Belanda barangkali dah sampai para pemulih kayak Agung ke sana sampai mana. Itu kan jiwa tu. Tidak pamrih, tidak ada masih ayat mana nak kami ni. Itu. Jadi mentalnya itu yang kuat perlu. Jadi jiwa tu kan. Terhadap makan kau lah sudah melaju. Makan dia pun dah ngaji. Lewat di talang wong ya dapat mendak kali dia dah kata di talang tu ubi dia masak. Kalau ada pisang Agustus 45 ya, sampai 50 April sudah pulang dari Ambon baru kita dibayar gaji 450 kalau salah bola-bola. Tapi tidak dihiraukan karena merasa jiwa korsa itu kuat, bersemangat kan. Bicara Tugu 5 hari 5 malam, Tugu yang menjadi saksi bisu perjuangan melawan penjajah di kota Palembang ini kini menjadi teman stasiun LRT Jembatan Ampera. Sebelum berdampingan dengan stasiun, kondisi Tugu sebenarnya memang tidak terurus dengan baik. Tugu tampak kotor, kumuh, dan bahkan lebih banyak menjadi sasaran vandalisme oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Kini, tampilan Tugu 5 hari 5 malam lebih bersih dan rapi. Di sekitar Tugu juga dipagari agar tidak sembarang orang bisa memperlakukan Tugu perjuangan seenaknya. Namun, Tugu 5 hari 5 malam tak bisa lagi dilihat dari Pasar 16 Ilir. Masyarakat yang rindu Tugu perjuangan ini hanya bisa melihatnya dari atas Jembatan Ampera atau datang langsung ke bawah stasiun LRT Jembatan Ampera.